Untuk apa membela Tuhan? Tuhan kok dibela gitu kan? Tuhan kok dibela? Dia sudah maha besar. Memang sekuat apa kita membela Tuhan? Iya. Tapi kalimat kasihan Allahmu itu loh. Seharusnya seperti apa ini kita lakukan, atau bagaimana tanggapan saya tentang tweet tadi? Apakah benar atau ada hal-hal yang meleset hampir dalam kategori penghinaan? Nah, dia sudah klarifikasi ya di dalam di Twitternya juga dia udah klarifikasi bahwa itu sebuah ungkapan dialektika jiwa dia gitu. Bahwa ada jiwa dia yang lemah yang memikirkan Tuhan itu secara akal, dan ada jiwa dia yang kuat yang melihat Tuhan itu dalam hati. Jadi ada pertentangan jiwa. Kalau dalam filsafat itu kan ada proses dialektika diri ya. Nah, masalahnya memang sebenarnya dalam konteks ini kan sudah bicara makna filosofis. Nah, masalahnya adalah ketika dihadirkan di dalam ruang publik yang multikultur. Artinya ya penafsiran pun akan menjadi luas dan berkembang. Itu yang menjadi masalahnya sebenarnya. Tapi memang kalau kita yakini bahwa Tuhan itu maha besar, Ya. maha besar, maha atas segala. Tapi ada kalimat dia itu begini, kasihan Allahmu, lemah. Ya. Artinya kan dia mengatakan bahwa keterbalikan dari Allah Akbar itu, Allah Maha Besar, Allah Maha Segala. Kalau misalnya keyakinan misalnya sering dicanda-candain Gus Dur, tapi sebenarnya itu logis sih. Untuk apa membela Tuhan? Tuhan kok dibela gitu kan? Tuhan kok dibela? Dia sudah Maha Besar. Memang sekuat apa kita membela Tuhan? Iya. Tapi kalimat kasihan Allahmu itu loh, kasihan Allahmu, masa Allah dikasihani? Itu yang kalimat yang mengganggu, sama seperti apa yang dilakukan oleh BNI, Barisan Muslim Indonesia, BSI. Mereka melaporkan soal ini di Polri terkait kalimat pertamanya itu, kasihan Allahmu. Ya. Kalau misalnya Allah tidak perlu dibela, itu logis. Ya. Selaku hambanya kita ini untuk apa dibela? Jadi yang menjadi pertanyaan kita itu, kata-kata pertamanya itu, Kasihan Allahmu itu ya. kasihan Allahmu itu. Jadi gimana menurut saya itu kalau kita menyikapinya? Apakah ini masuk dalam menyerempet ke penghinaan atau hal yang masuk aja? Ya. Dan sampai saat ini kan masih diselidiki itu kan. Ya. Dari hukum pelecehan penistaan agama kan lagi diproses dan diteliti apakah ada unsur-unsur penistaan agama. Kalau dalam kajian filosofis itu sah-sah saja. Sah. Ya, kenapa? Karena memang seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita melihat esensinya Tuhan itu ya memang dia maha besar dan tak perlu dibilang. Iya. Karena kan kontras dengan ungkapan dia kan, kasihan Allah. Makanya kita lihat aja, kita berdasarkan klarifikasi karena dia udah buat klarifikasi itu. Iya. Jadi udah tak bersalah dulu kita bilang. Artinya itulah desahan jiwa dia. Dia memposisikan antara jiwanya ini ada dua dilema di situ, dilema akal dan dilema hati.
Jadi ketika Tuhan yang dicerna dengan akal, maka lahirlah Tuhan yang perlu dibela. Gitu. Jadi Tuhan yang perlu dibela itu ya mengisyaratkan bahwa Tuhan dalam hal ini agama yang dianut itu harus dibela dengan segenap tenaga. Itu memang secara akal kan memang menafsirkan Al-Quran dengan teks itu termasuk lah kan. Jadi ada beberapa ayat Al-Quran di dalam teks Al-Quran itu yang memang semestinya berjuang menolong agama Allah. Jika kau menolong agamaku di dalam ayat kan, aku akan menolongmu. Nah, jadi ditafsirkan secara akal. Akal itu ya termasuklah secara tekstual. Jadi dalam ranah akal, Tuhan itu kondisinya lemah. Tapi di dalam spiritual, dalam hati, Tuhan dia itu kuat. Kan ada kan? Di kalimat berikutnya kan Tuhan itu kan kuat kan dulu. Tuhan maha besar. Jadi untuk di kalimat itu kan ada untuk di tweetan itu. Jadi mengafirmasikan bahwa Tuhan yang lemah itu dipahami secara akal. Lalu kemudian Tuhan itu harusnya dipahami juga secara hati. Jadi ketika Tuhan itu telah dimengerti melalui hati, maka Tuhan itu akan menjadi besar, akan menjadi sebuah pelindung, dan kita tidak perlu membelanya mati-matian. Ya memang perlu dibela sih Tuhan. Kenapa? Karena posisinya gitu ya? ketika Tuhan itu menafsirkan, kita tafsirkan dengan menggunakan spiritual kita. Lalu melihat yang dikonfirmasi, diklarifikasikan sudah ada. Ya, dia memang mengatakannya begitu. Ya. Tapi banyak orang yang tersinggung dengan ceritanya itu. Ya. Ini misalnya ulah kembali lah ya, kalau kita catatan dalam catatan pelaku politik di tahun 2000-an ini, dua kali lah ya, Ahok sekali, tergelincir, dan ini Ferdinand juga melakukan hal yang sama yang dianggap juga lompat dari pagar yang seharusnya tidak dilakukan. Gus Muhafid juga pernah. Gus Muhafid juga pernah. Kalau kita saksikan misalnya di Twitter, misalnya juga di TikTok ataupun di media-media sosial yang lain, banyak orang yang menghujat. Ya. Bahkan sampai melaporkan ke Polri, Ya. ke polisi terkait apa yang dilakukan Ferdinand ini. Tapi ini nggak seramai Ahok. Ya. Ini nggak seramai Ahok. Apakah ini tidak terkait dengan momen politik atau Ferdinand ini siapa itu Ferdinand? Iya, Jadi iya. penting kali untuk karena sampai sejauh ini belum ada orang-orang yang teriak-teriak penjarakan Ahok, penjarakan Ferdinand, halau darahnya, walaupun di komentar-komentar di medsos orang yang menghina melecehkan. Tapi kalau secara hukum sosial apa namanya, penalaran hukum misalnya dalam kaitan fikih misalnya, ini masuk tidak dalam kategori penghinaan atau pelecehan sesuatu agama? Kalau penghinaan tidak, karena dia masih dalam sebatas kajian. Dia bukan kajian fikih, ini kajian filsafat. Filsafat ya. Dan cuman ada adab dan melanggar adab fikih. Usul fikih mengatakan kalau hal-hal ini kan udaranya lebih besar. Iya. Ya kan, hal-hal ini udaranya lebih besar. Ada kaidah usul fikih mengatakan jika sesuatu itu mengandung udara yang lebih besar dan udara yang lebih kecil, maka pilihlah udara yang lebih kecil. Iya. Jadi dalam konteks ini harusnya cuitan itu akan berdampak udara yang lebih besar kan? Iya, Harusnya ditinggalkan. Harusnya ditinggalkan. Secara adab ya. Dan kita juga melihat secara hermeneutika, memang teks itu lahir dengan konteks. Teks itu termasuklah cuitan kan? Berdasarkan konteks. Kita ketahui Ferdinand ini kan juga politisi kan? Politisi. Nasdem kan? Demokrat Nasdem. Ya, Nasdem kan? Demokrat Dan juga merupakan kemarin juga barisan dari Prabowo. Makanya ada senjata di situ gitu. Kalau misalnya diserang, nanti serangan itu akan balik. Makanya ini agak hati-hati juga nih. Jadi muatan tafsiran politisnya ini lebih kencang daripada tafsiran teologis, gitu.
Atau ini memang bagian dari sumpah Ahok? Nggak berani juga saya mengatakan itu. Tapi yang jelas tafsiran politik itu memang sangat kencang. Artinya apa? Ketika kita sudah masuk wilayah politik, orang-orang bebas menafsirkan. Apalagi masalah agama ini diseret-seret ke kepentingan politik itu sangat seksi. Artinya secara naluriah manusia itu ketika agamanya disinggung pasti berahi beragamanya itu keluar. Ya. Sampai gini ada istilah aku walaupun aku berjudi nggak sholat, aku melakukan takbir agamaku diserang, akulah sampai di dalam pengadilan. Kan begitu jadi. Ya. Tapi itu kan Positif memang. Cuman kan perjuangan itu kan tidak sia-sia kan. Artinya kalau rata-rata yang berjuang agama memangnya semua kira-kira masukannya uang nggak gitu. Kasih limpulnya selesai biasanya. Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita kan. Ya makanya sebenarnya situ selipnya masalahnya Ferdinand itu ya itu dia tidak melihat konteksnya juga. Artinya kan memang kalau kita lah ada beberapa orang-orang yang dia akrab dengan istilah-istilah filsafat yang melihat seperti ini gelengnya jadi kan dia memang biasa ya. Cuma itu tadi masalahnya di dunia digital ini yang netizen maha benar ini ya kan, netizen maha benar apalagi tidak mungkin sepenuhnya kita bisa bebas berekspresi. Lalu kemudian kita akan dikumpul dengan penjara ujaran kebencian, justifikasi, hukuman sosial itu. Tapi kok terus ada ya orang-orang yang berpikir suka membuat apa ya, cuitan di Twitter atau postingan di Facebook atau di media sosial inilah yang kontroversial kayak gini, yang sebenarnya nggak penting ini di dia. Dan kita juga nggak tahu apa yang menyebabkan Ferdinand Hutahian itu tiba-tiba jempolnya ngetik kata-kata begitu aja. Psikologis umat Islam di Indonesia itu suka yang gini-gini. Responnya pasti penjarakan, lapor hukum, tangkap, halal darahnya, macam lah. Kata yang sangat representasi. Karena kan kalau misalnya kita yakin dan percaya dengan kebesaran apa ya Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin Dia Maha Besar. Dia adalah Zat yang melingkupi semua unsur alam ini. Penciptaannya Tuhan umat Islam, tapi Tuhannya Kristen, Tuhannya Nasrani, pokoknya Tuhannya semesta alam, semua Tuhannya semua makhluk yang ada di muka bumi ini atau di alam semesta ini. Iya betul. Kan? Karena dia kan rohnya Rabbul Alamin, semesta alam. Apa? Terkadang kita selalu ingin membesarkan, tapi kita sendiri yang terkadang membuat Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi lemah. Persepsi kita, iya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebut sebagai Tuhan, yang kita yakini sebagai umat Islam, itu hanya milik umat Islam doang. Benarannya jadinya eksklusif. Kita memonopoli kan Tuhan itu. Kalau ada yang mau komentar atau ingin menambah nikmat dialog ini, karena memang ini terbuka ya, semua pikiran kita tampung di sini ya, kita buka ya komentar yang ada di postingan pemberitahuan bahwa kita akan live bicarakan soal dan ini kita posting di jam berapa ya? Jam 5-an atau jam 6-an itu sudah ditonton sebanyak
7.983 orang ya tayangan yang sudah menonton video yang soal apa diskusi atau dialog ini. Ya, iya. Kita lihat komentar-komentarnya ya, Ya. macam-macam. Kayak buat Rambe misalnya, dia ngomongin itu konspirasi. Kita juga nggak tahu ini dia melihatnya konspirasi dari cara pandang yang mana atau dari sisi pandang yang mana. Ya. Allah tidak pernah tidur, kita akan buktikan siapa yang lemah, ya kan? Satukan kekuatan kita, Allah Akbar. Coba. Ini kita nggak tahu. Tiba-tiba ada yang komentar aja. Joyipah, ya kan? Buat Pak Wakil Presiden sekaligus ulama besar, please gunakan jabatan Anda untuk membungkam pernyataan manusia ini. Ini sangat melukai hati kami. Ada juga sadis, parah. Kalau si Fiderinan kagak diproses. Tadi ada dia, halal darahnya. Abu Nawas 1146. Gila yang kita bilang tadi. Bagaimana tanggapan dari masyarakat Indonesia, masyarakat warga plus 62 kata orang lain, itu sampai sebegitunya gitu. Ini kan belum diproses hukum, belum ada kita yakin, kita percaya bahwa negara ini adalah negara hukum. Tapi banyak dari kita mengeluarkan pendapat itu yang tidak sesuai dengan kalimat-kalimat hukum. Kita menghakimi sendiri. Kalau misalnya ada nggak sih sebenarnya dalam Islam itu sedikit kalau misalnya aku kafir gitu, aku dalam kondisi kafir, gitu bilang kafir lah, dan melakukan penghinaan atau dianggap penghinaan terhadap agama orang lain misalnya, atau agama Islam itu misalnya, apa memang harus dipenggal gitu? Ada nggak yang mengatakan begitu di Al-Quran? Atau di Muhammad sendiri? Ya, tidak ada. Nabi Muhammad pada periode Madaniyah, ketika sudah besar Islam itu sudah mayoritas, ada beberapa orang yang juga menghina dan menistakan agama Islam itu, padahal sebetulnya agama Islam itu sudah besar. Tidak ada proses. Tapi orang bilang itu bukan. Kenapa Nabi Muhammad begitu? Karena bukan dia yang dihina. Karena dia yang dihina, bukan agama. Kan itu kan yang dihina. Ada juga sih beberapa kisah yang Rasul itu marah. Cuma kita belum belum melihat dengan jelas bahwa sesungguhnya apakah status penghinaan seperti ini begitu. Ya artinya ketika itu yang memang apa ya dibilang, ya bisa dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu ya sampai dia pernah berujar, aku itu diutus bukan untuk melaknat. Jadi aku itu diutus untuk rahmat sekalian jelas. Itu kejadian penghakiman terhadap Ahok lah. Salah satu contoh proses hukum yang terjadi di negara kita ini soal penistaan agama. Ya. Itu banyak pendapat yang mengatakan memojokkan kita misalnya yang tidak ikut dalam gerakan menghujat Ahok, mengatakan bahwa yang dihina, kenapa Nabi tidak pernah melakukan laknat? Yang dihina itu sosok nabinya, sosok Muhammadnya, bukan agama. Iya, ya memang ada seperti yang saya terangkan tadi kan, ya memang ya kondisinya Rasul lebih yang menitik beratkan kepada rahmatan lil alamin, kepada rahmatnya Allah, bukan jalalnya Allah. Jalal itu kekuatan, kalimat itu kan saya. Makanya sebenarnya Islam ini kan lebih cenderung kepada ruhama bainahum, ya kan, saling sayang, menyayangi di antara mereka. Kita mengalami kulfar kan gitu. Jadi tegas terhadap orang-orang yang kafir. Yang kafir yang bagaimana nyata kafirnya,
ada di dalam ayat Al-Quran yang dikatakan yang harus diperangi adalah orang-orang kafir yang mengusir, bukan orang-orang kafir yang dia itu bayar pajak, dia itu berdamai. Berdamai. Berdamai dengan Berarti kafir pun punya kasta. gimana? Kafir punya kasta juga. Punya apa? Bukan kasta, apa namanya? Klasifikasi. Ada Jenis kafir yang ini, ada jenis kafir yang A. itu ada kafir Kalau- nyata. Kita ini kan hidup di negara ini. Ya. Di Indonesia ini kan banyak agama. Ya. Ada Islam, ada Kristen, Ya. ada macam-macam. Mereka itu kan kalau dalam keyakinan kita kan, Ya. gitu ya. Orang-orang umat beragama yang lain. Agama lain saya Islam. Ya. Itu dalam konteks kafir. Kita Menganggap mereka. menganggap mereka. Sebenarnya iya, memang iya. Kafir itu kan kafaru itu mengingkari Nabi Muhammad itu Rasul. Ya. Nah, memang cuman mereka nggak mau dibilang kafir. Kalau dalam konteks klasifikasi yang dibuat oleh Islam itu, dalam ajaran Islam itu, mereka ini dalam klasifikasi yang mana? Kafir hal yang nyata, Kafir kafir hal, kafir yang nyata, yang nyata. kafir yang memang dia itu mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dalam konteks sosial, makanya kemarin dulu kan pernah juga jadi kontroversi itu masalah non-muslim, ya kan? Non-muslim yang bilang kafir kan. Ya. Rame itu, sekarang. Dalam konteks sosial memang sebenarnya demi masalah mursalah ya kaidah fikih itu sebetulnya. Ya temtem kafir kepada umat monoteis ya, umat yang satu Nabi Ibrahim lah Ya. yang punya agamanya. Leluhurnya adalah Nabi Ibrahim, termasuklah Yahudi, Nasrani, Islam, Ya. ya kan? Dan digunakan kata itu dalam konteks hubungan muamalah kita. Abrahamik ya. Nah, ada agama-agama monoteis, agama-agama yang mempercayai satu Tuhan. Lalu kita ketika melakukan hubungan muamalah ya menggunakan bahasa-bahasa yang tidak Baik. baiklah, karena kafir itu menurut ajaran mereka juga sama, kafir di antara mereka itu juga sedikit kafir. Jadi kalau kita balik ke Ferdinand tadi, balik ke Ferdinand. Apa yang pantas dilakukan misalnya menurut saya kan juga bagian dari anak-anak muda NU. Iya, iya. Apa yang pantas kita lakukan untuk si Ferdinand ini? Ini apa nih? Dalam umat Islam atau komunitas kita atau gimana? Pandangan saya selaku anak muda. Makanya ya, ini sangat rawan sebenarnya. Jangan menganggap gerakan protes itu adalah mewakili umat Islam seluruhnya. Kita akan tidak sepakat. Kalau kita pribadi dan secara komunitas juga, itu sah saja. Itulah bagian dari kebebasan ekspresi dan otokritik. Bahwa itulah itulah proses dialektika diri bahwa sesungguhnya hikmah yang terdalam adalah kita jangan menafsirkan Tuhan, jangan menganggap Tuhan itu dan ajarannya ya, ajaran Islam misalnya itu dengan kulitnya saja. Kita bela siapa? Yang perlu kita bela adalah keyakinan kita akan Tuhan. Bukan konteks Tuhan ya? Ya, kenapa? Kadang-kadang kita tidak yakin kalau Tuhan besok memberikan kita kekayaan, memberikan kita rezeki. Ya. Ada orang yang khawatir ya? Itu lebih apa? Lebih menjajah pemikiran dan keimanan kita. Kita harus berjuang untuk benar-benar yakin. Bahkan kalau bisa sampai kenapa laku diginikan? Ya. Sedih kali nasibku apa salahku? Itu juga bentuk dari pikiran sama Tuhan ya? Iya.
apa namanya, membuat menjas bahwa Tuhan itu tidak adil. Tidak Padahal adil. kita yakin bahwa Tuhan itu adil. Ya, Memberikan umatnya itu sesuai dengan kebutuhan, betul. bukan keinginan ya. Ya, Karena memang harus ada yang dikabulkan dan tidak dikabulkan. ya. Konsekuensi dari usaha, berikhtiar, berdoa, gitu ya, dan pengkabulan ya. Pernah juga kita melihat fakta sejarah Apa ketika Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu melakukan negosiasi kepada Abraha terkait dengan rencana Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Kan pernah kan dengar ketika menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Jadi kan Tahun gajah ya. iya, tahun gajah, makanya disebut dengan tahun gajah. Nah, ketika itu Abdul Muthalib melakukan lobby. Dia cuma minta dombanya yang ditawar oleh pasukan Abraha. Ini Abraha ketawa dan pesimis dia. Hah, tokoh Quraisy cuma itu dimintanya. Aku sebagai manusia melobi apa yang menjadi hakku, katanya. Jadi Baitullah itu, Ka'bah itu, dialah Tuhan. Tuhan itu mah lebih besar. Dia yang lebih berhak. Lebih berhak memperjuangkan rumahnya. Nah, ketika itu kita lihat ya bagaimana terekam dalam surat Al-Fir bahwa memang sesungguhnya kedikdayaan Allah itu luar biasa kan. Panjang laut ke asli makbul. Seperti itulah yang dimakan kalau beritahu sejarah mengatakan ketika itu kena semacam wabah penyakit secara tidak disadar. Nah, di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sekelas Abdul Muthalib yang digelar sebagai Abdul Ka'bah aja, dia bilang kayak gitu, biarlah itu urusan Tuhan, biarlah Tuhan membela rumahnya. Itu terekam di dalam sejarah. Itu sahih ya. Sahih. Tercatat dalam Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Tercatat dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran enggak. Cuman kan melalui kabar hadis, melalui kalam ulama, dan tertulis di Sirah Nabawiyah. Peristiwa itu tertulis dan itu merupakan sebuah hikmah ya, suatu yang perlu kita bela adalah keyakinan terhadap Tuhan. Karena begitulah kita, tapi itulah tadi makanya sebenarnya kalau dalam kajian filosofi sebenarnya jauh sebelum ini kontroversi antara ilmu syariat dan hakikat ini terus berjalan sampai detik ini. Jadi orang-orang sebenarnya yang mempersoalkan tweetan Ferdinand ini itu berada di wilayah akal. Benar kan udah dikategorisasi kan ini di klarifikasi. Jadi kita tinggal mengklasifikasikan aja orang-orang yang memang dia itu kritiknya terhadap Ferdinand itu adalah orang-orang yang memang berbicara secara tekstual saja. Dan orang-orang yang mahkum, yang diam dan seperti membela itu sudah berbicara di wilayah filsafat, wilayah spiritual. Nah, pertentangan ini lama-kelamaan akan menjadi sebuah dinamika tersendiri. Ketika menjadi sebuah dinamika sendiri, yang harusnya bijak adalah pembuat fikir. Kita selaku pengguna media sosial. Karena kayak misalnya ulama sufi Al-Halaj dengan mengucapkan kalimat sabtahnya itu, dia bilang aku adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha tinggi. Nah, itu kan adalah kalimat sabtah yang irasional. Makanya dipahami orang-orang yang rasional, kan nggak nyambung. Dia berada pada posisi yang syariat, yang satu lagi berada di bawah posisi hakikat. Jadi itu harusnya berjalan aja, berjalan. Misalnya Anda di jangan saya kita berjalan beriringan, jangan saling bantu hantam. Cukup itu kan secara filosofi, jangan sampai dipertentangkan, masuk di wilayah terus merupakan sebuah katanya tindakan yang tidak benar. Tapi memang menarik sih. Ada hikmah, ada hikmah yang sebenarnya bisa kita ambil dari fenomena belakangan ini. Orang
dengan sivitas Ferdinand sendiri misalnya, gaya kritis itu semakin ditantang. Iya. Gaya kritis itu semakin ditantang, bahwa tidak ada hal yang tabu dalam mengkritisi agama. Bukan mengkritisi agama yang dikritisi ya, tapi apa ya? Cara paham Cara paham terhadap agama itu perlu dikritisi. cara berpikir itu. Jangan sampai agama itu yang jadi Tuhan. Iya. Betul, Mas. Yang kita takutkan itu agama itu yang menjadi Tuhan. Iya. Agama itu jadi tujuan. Jadi tujuan, bukan Tuhan itu sendiri gitu ya. Agama itu kan alat. Agama itu alat, media ya. Iya. Alat politik. Alat, bukan alat itu politik. Alat untuk Agama tujuan. itu media, alat untuk menuju Tuhan. Iya. Bukan tujuan. Bukan tujuan. Bukan tujuan. Apalagi untuk di politik-politikan ya. Ah. Walaupun tetap ada politik gerakan. Ada. Itu adalah bonus perjuangan. Iya. Dan itu yang harus dipakai juga. Kadang ada ulama-ulama kita yang masuk di ranah politik gerakan. Kan memang syiar Islam ini juga harus dijalankan di berbagai lini kan. Hanya untuk secara etis ya, secara etis. Bukan politik praktis ya. Apa saja itu tetap boleh terjadi. Iya. Cuman kan ada kerangkanya sebenarnya. Makanya jangan diberi amat bernegara dan beragama ini sebenarnya. Ini ada komentar nih. Saya dari Wira Kurniawan 05. Kalau menurut saya sih orang di Indonesia ini harus memahami dulu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga tidak ada miskomunikasi dengan kesulitan-kesulitan yang ada di medsos. Iya. Ini ada miskomunikasi ya. Berarti ini ranah komunikasi. Ini kan miskomunikasi itu sama dengan Miss Universe. Sama Mas Miss Universe. Kalau Wira ini kawannya Miss semua dia kurang semua, itu bedanya. Miss Universe tuh makanya miskomunikasi, kurang apa ya? Adanya kesalahpahaman dalam komunikasi, kira-kira begitu saya. Jangan bahasa kesehatan lah. Memang awalnya kita itu gerbang pemahaman itu adalah bahasa dan artikulasi dalam bahasa itu. Jadi ya benar kata Wira ini betul. Betul ya. Memang kita mulai dari bahasa dulu, kata bahasa baku apa. Makanya kalau dalam kajian ilmiah itu yang paling pertama sekali dibahas itu adalah istilah-istilah baku. Maka kemudian KBBI itu menjadi rujukan ilmiah dalam hal kata bahasa yang diakui di Indonesia. Memang diawali dari bahasa, memang seperti itu. Cuma kita bilang. Ya memang itu kan. Kalau kita bahas misalnya cermatilah konteks tweetan Ferdinand ini, memang dia ada dua konteks ya. Anggapmu dan Allah. Artinya dia sedang melakukan perang pemikiran, ya kan? Ada sebagian orang atau kelompok yang mengatakan bahwa dia adalah pembela Allah SWT, pembela Tuhan. Dan dia mengatakan, jadi kan Coba Mutahayan mengatakan bahwa Allah yang dia punya, Allah yang dia persepsikan, dia yang membela. Bukan Ferdinand yang sebagai hamba yang membela Tuhan, tapi Tuhan yang membela dia. Itu kan pelindung, pemberi rahmat dan segala hal gitu. Jadi sebenarnya kalau boleh dikatakan, sebenarnya ini hanya sekedar perang pikiran. Ya. Tapi ya banyak dari kita menganggap ini penistaan. Masalahnya dia gunakan kata Allah gitu ya. Gunakan kata Allah. Sebenarnya Ferdinand agamanya apa sih? Tapi dia awalnya bilang Assalamualaikum. Makanya kita bingung juga. Kita coba cari dulu saya di Google. Iya. Coba carikan dulu di Google. Jangan nanti kita salah, kita pikir dia juga penistaan agama. Kita bilang tadi dia lompat pagar kan. Jangan sampai nanti ternyata dia
Islam juga macam kita yang juga Dia melakukan Islam memang. Dia Ya kan? Dia Islam. Karena sebenarnya kan konteks kita kan filosofis, dia kan bahasa filosofis. Tapi kita ini bukan bermaksud untuk mendiskreditkan agamanya, Pak. Tapi memang mereka juga menyebut Tuhan, Allah kan. Iya, tapi teksnya Sama, lapas itu sama dengan kita. Tapi ada Hanya beda penyebutan. kalau nggak salah ada SWT-nya. Ya ada. Dan Coba. Dia ombakmu saja. Ada cerita sedikit. oh iya. Nah makanya kan kita juga harus meyakini dan memahami ini, karena seperti yang kita bilang tadi, dia ini sebenarnya sedang perang dengan umat, dengan kita atau dengan umatnya sendiri. Karena kita yakin, karena kita tahu juga mereka menyebutkan Tuhan Allah kan? Ya. Tuhan Allah. Kalau tulisannya sama dengan Allah yang kita punya, yang kita yakini Tuhan kita yang maha besar, kira-kira begitu. Tapi ini perlu jawab nih saya. Pertanyaan dari Wahyu ini. Walaupun agak melari sedikit dari apa yang kita bahas ini apa? Ya. Mana tahu ini bisa memotivasi dia menjadi sukses, Ya, walaupun ya. yang bicara ini belum sukses. Iya. Sukses dalam kalau kita menilai secara materi ya, dari keduniaan kita belum sukses. Bang, kira-kira tipsan yang harus kami raih sebagai anak-anak muda di zaman sekarang ini apa? Tips. Ya, lakukan seperti Utayan. Akan banyak follower yang masuk, subscriber akan bertambah. Salah satunya. Kalau bahasa dunia, tentukan dulu tujuanmu mau kemana. Artinya, tentukan dulu cita-citamu ingin jadi apa. Kalau masih random, ya sudah susah. Lakukan aja yang terbaik. Kalau kita mengalir itu membawa kita ke muara yang banyak ikan, gitu. Kan begitu kira-kira. Ya kayu aja sampannya, kemana arahnya, akan dibawa kemana kita. Mudah-mudahan di muara yang banyak ikannya atau di lokasi yang banyak ikannya. Itu karena kita seandainya misalnya tidak punya tujuan, tidak punya cita-cita. Kan gitu. Tapi kalau kita punya cita-citanya, pasti kita punya rencana. Motivator lah, kalau kita bukan motivator. Rencanakan hidupmu sebelum hidupmu direncanakan orang lain. Nah, itu kan bahagia tuh kalau dia direncanakan. Nanti ini Sapawi ini harus jadi kayak gini. Dia harus melakukan ini, dia harus dibuat ini. Nah itulah yang masuk dalam jebakan Batman, bahwa hidup kita itu direncanakan orang lain. Karena kita nggak punya planning apa-apa. Ini bagus nih, komentar si Wira. Coba baca komentar netizen tentang kehidupan keringan biar kita bisa berlihat. Oke, memang Wira ini pengikut yang luar biasa. Ini perlu dicontoh ini. Nanti sahabat ASP ini bisa kasih giveaway sama Wira. Bingkisan lah, bingkisan apa bagus lah pokoknya. Komentar-komentar netizen ya yang disampaikan terkait kalau yang di akun yang kita buat itu ada contohnya Joyipah buat Pak Wakil Presiden sekaligus ulama besar, please gunakan jabatan Anda untuk membungkam pernyataan manusia ini yang sangat melukai hati kami. Tahu, kalau kami nggak luka ya, hati saya luka. Iya biasa aja. Nggak galau kan? Nggak luka kok. Hati kami dulu nggak luka. Ini kami yang mana nih? Itu juga nggak kurang paham. Hati siapa? Komentar-komentar yang serem itu, Ferdinand ini kan gerobak pasti. Aduh ini agak-agak sorry ya, yang termasuk ini bukan ini hanya baca. Maksud menggigit termasuk juga ini. Lu
hanya baca komentar ya. Berlian itu kan gerobak pasir dalam kurung gerombolan Batak payah diusir. Itu harus diakui. Nah itulah makanya orang-orang Batak itu jadi orang-orang yang progresif, mampu menguasai banyak bidang. Kali ini dari pasar, bukan pasar jalan lintas ya, pajak lah, dari pajak, tukang parkir, supir angkot, kernet angkot, copet, praktisi hukum, ya kan? Artis itu Batak menguasai, politisi itu Batak menguasai. Makanya payah diusir, karena di semua ini dia punya kekuatan. Praktisi hukum punya, preman dia punya, payah ngusirnya, dan dia mampu menguasai apa yang dia ingin kuasai. Sadis parah kalau si Ferdinand ini, dia bukan kayak si Ferdinand bukan Spiderman, pikir kayak Spiderman tadi. Tunggu ulama Nusantara apa tanggapan mereka. Belum ada sih kayak tanggapan dari ulama-ulama. Gue yakin nggak bakal ketangkep. Andai pun ketangkep, pasti hukumannya nggak seberat HBS. HBS ya, HBS. Habib Bahar Smith. Oh, yang lagi viral tuh ya, perang sama Dudung ya. Ya. Memang BS ini cocok juga di penjaranya. HRS, HBS, sama berarti. Karena hari ini yang posisi di kekosongan HBS, HRS kan kosong, diganti dengan HBS. Panggungnya kosong gitu. Betul. Ada korelasi gitu ya? Iya. Macam-macam dari skema yang dibuat ya. Kalau dari Rangga apa nih? Rangga Uldwik, kita nggak bisa apa-apa di dunia, nggak bisa diproses, soalnya bentengnya kuat. Kalian pasti paham. Biar yang maha kuasa yang balas. Nah kan dia maha kuasa juga yang balas. Memang dikasih kerjaan lagi Tuhan sama orang ini. Cuman kita nggak membela sebenarnya Nggak. Ferdinand. Cuman itu tadi, Ferdinand tidak bijak, itu aja. Contoh orang yang nggak paham ayat Al-Quran, tafsir Al-Quran, pendapat para ulama, jadi membacanya hanya kontekstual saja. Kita nggak tahu ini apakah terkait Ferdinand atau menyerang kitanya juga kurang paham. Risma Silaban. Risma Silaban 007. Ini Saras nih. Iya. Saras nih. Kalau orang anak-anak 90-an tahu nih Saras 007. Terus salahnya di mana? Pakai hati yang bersih. Allah tidak perlu dibela karena Allah Maha Kuasa. Tidak layak manusia membela Tuhan. Kata Risma Silaban. Mas Budi, jadi lucu. Lihat orang ini kayak anak TK aja ngomongnya. Ini nggak pikiran anak TK, tapi memang kadang-kadang bukan pikirannya sih yang anak TK, tapi tindakannya yang seperti anak-anak TK. Kalau kata Haider Channel, orang fasik mana paham tentang agama, yang mereka tahu hanya jabatan dan uang. Bahaya. Kebal hukum kayaknya. Dia akan merasakan sendiri keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah dia belajar dari matinya Firaun yang masih hidup sampai saat ini untuk dijadikan pelajaran? Betul. Tapi Firaun yang keberapa? Oke, diskusikan. Tapi Caca Saha 21 ini nggak hadir diskusi kita malam ini. Sayang sekali ya. Panggilnya Keisuke, malu-maluin orang Batak. Malu-maluin orang Batak orang. Eko Pajero, kan Pajero Sport. Kau lihat aja bentar lagi, Utahian. Demo seruduk kantor Demokrat, penista Tuhan ini.
Kalau kata aceng, bukan ngaceng ya, aceng. Ya Wir, aceng bukan ngaceng. Allah itu gagah, kuat, nggak perlu dibela. Yang perlu dibela, sia, ngehina kana, aing, ngabela awa aing. Dari sini. Sudah ya. Dari Wiwit AJH, pernyataan yang keren, bisa untuk koreksi diri. Tapi kalau tidak berpikir akan jadi lain tafsir. Yuk cerdas sebagai mukmin. Gak usah dibalas pakai emosi, jadikan renungan buat kita. Jadikan renungan buat kita semua, karena sejatinya Allah Maha Kuasa segalanya. Buzzer RP, gak bikin gaduh, gak makan. Itu paling canggih itu komentar banyak. David Daslipa, kemana para kaum munafikun yang ngaku Islam, gak suka sama ceramah Habib Bahar? Tuh lihat gimana reaksi kaum munafikun yang berkedok Islam. Ferdinand itu agamanya gak Islam. Jadi apakah ini juga bagian dari reaksi terhadap Bahar? Ya bisa jadi ya. Karena dari Al-Quran juga mengatakan kita itu dilarang mengejek sesembahan agama lain. Karena ada batasan-batasan penentangan bahwa secara teologis internal di Islamnya itu memang dilarang untuk. Ya, karena terkadang penceramah kita juga, penceramah ulama-ulama, ustaz-ustaz kita itu suka juga menjelekkan agama ini, menjelekkan agama itu, yang sebenarnya nggak layak itu dilakukan. Ceritakan saja kebaikan, kan gitu. Ceritakan saja kebaikan agama kita. Kira-kira berarti itu yang dilakukan. Jadi ya timbal baliknya begini kan. Jadi ada yang bereaksi bahwa memojokkan sebagian dari kita yang kerap melakukan berteriak-teriak bela Tuhan, bela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi riskan sendiri. Akhirnya kita ngurusin gaduh terus setiap panjang tahun ini, kegaduhan yang diciptakan di awal tahun 2022 ini. Kan? Di pembuka tahun seharusnya kita itu bicaranya adem ayam, rukun, tenang. Tiba-tiba ada postingan yang kalau sekarang sih sudah dihapus. Iya, cuman ya karena agamanya berbeda ini ya mungkin jadi hangat ya. Ya. Tapi memang jika sebenarnya dalam cuitannya itu ada versi tadi kan, Allahmu dan Allah. Iya. Artinya terkategorisasi. Ada dua persepsi dia kan. Mobilku lebih kuat dari mobilmu. Kira-kira begitu. Iya. Perbandingannya sudah sangat menjurus, kan? Cuman ya klarifikasi dia itu kan sudah menegaskan juga. Cuman kan proses penyidikan terus nih kan. Iya. Ada delik-delik penistaan agama sih. Oh iya. Saras itu 008. Yang 007 itu jam baseball ya. Aduh, malu saya, malu. Iya. Rusak. Bisa berpenjelasan juga. Jadi itu aja. Mudah-mudahan masalah ini cepat kelar. Dan harapannya ke depan itu kita makin dewasa dalam mengkritisi soal akidah, soal agama, soal Tuhan. Jangan ada lagi pertikaian di bangsa ini, pertikaian anak bangsa, saling melukai, itu gara-gara agama. Jangan ada lagi. Cukuplah perbedaan itu menjadi bagian yang memperindah kita dalam kehidupan berkebangsaan. Berteduh, jangan jadi alat pemecah. Tidak baik sekali.
apalagi kita sebagai umat Islam. Kalau memang kebetulan ya kami berdua ini untuk perlu diketahui bagian yang tak terpisahkan dari anak-anak mudanya NU. Sapawi ini lahir dan besar di HMI, dan bersatu di Ansor sekarang, di DP Ansor. Makanya kalau kami sedang ledek-ledekan candaan soal diragukan ke HMI-annya Gus Yahya Stakuf atau sekarang Kiai Yahya Stakuf yang hari ini terpilih sebagai ketua PBNU. Itu kami ragukan. Kalau saya bilang sama dia, sama Sepawi ini diragukan ke HMI-annya karena minta bela sama kader PMI. Sementara Gus Yakut dilakukan ke sementara kalau versinya Sesapawi yang perlu dilakukan itu ke PMI Gus Yakut, karena dia PMI tapi bela kader HMI. Tapi itu hanya selesai dalam sebuah candaan. Makanya itu sebenarnya begini, dalam Al-Quran jelas. Dunia ini hanya ada cobaan, hanya candaan. Tapi kalau kita keluar dari topik ini lah, karena kita senang dari menyinggung ketua PBN juga yang dibesarkan ribu-ribu di forum pelajar di media ya. Karena menghidupkan Gus Dur, ya kan? Menghidupkan Gus Dur yang dibawa jadi jargonnya Gus Yahya. Dan perlu diketahui juga, Gus Yahya ini kalau soal bercanda ya 11-12 lah dari Gus Dur. 11-12 dari Gus Dur. Jadi umat Islam khususnya Nahdien dari meninggikan level kehumorannya. Iya. Karena pimpinan hari ini level humornya dia udah tinggi nih kayak. Jadi kalau misalnya Akil Siros itu selera humornya nggak terlalu tinggi, tapi statement-statementnya yang terkadang mungkin dianggap ketinggian gitu ya. Tapi warga Nahdlatul Ulama siap-siap menghadapi canda-candaan yang terkadang membuat kontroversi terjadi di Republik ini. Siap-siap. Jadi kalau nggak tahan dengan canda-candaan Gus Yahya ini, pening pasti emosian lah. Candaan yang buat emosi kan. Dia pernah ke Israel. Israel jadi kota. Ya, besar. dengan rahmah kasih sayang. Ya memang agama kita mengajarkan kasih sayang di sebenarnya. Tadi itu kita sempat juga berdiskusi dengan staff itu ya, Gus Aun, yang juga ikut mendampingi ya. Dan siap-siaplah dengan konsekuensi yang fitnahan yang akan kita dapatkan. Yang lucunya ada komentar yang sebenarnya lucu. Apa Tapi mungkin orang serius berkomentar. Tapi aku menanggapi kirimlah bangsa ke Palestina. Janganlah. Kalau dikirim ke Palestina yang dibela Israel. bisa jadi. Tapi ini nggak ramalan ya. Ini hanya praduga ya. Ini sebentar lagi mau Ramadan saya. Ya. 2 bulan lagi lah ya. 3 bulan lagi ya Ramadan. Kalau kita belajar dari Ramadan sebelumnya, setiap mau Ramadan itu Israel kirim bom ke Palestina, meledak lagi. Nanti mau Lebaran meledak lagi. Kita lihat aja, mudah-mudahan nggak terjadi.
Betul. Karena terkadang kita berpikir ini kenapa gitu. Kenapa di setiap mau lebaran, mau Ramadan, Palestina dibom. Iya. Setiap mau lebaran, Idul Fitri, Palestina dibom. Apakah ini bagian dari mesin duit gitu kan? Karena memang kalau nanti itu dibom, itu umat Islam yang ada di Indonesia misalnya, khususnya itu akan buat penggalangan dana besar-besaran. Iya. Tapi kita nggak tahu disalurkan ke siapa. Ya memang bank-bank yang tapi kita nggak tahu, nggak apa namanya, kita nggak bisa melacak organisasi yang menerima itu tersalurkan atau tidak tersalurkan atau ke kamar yang salah disalurkan Atau minimal dia tersalurkan atau digunakan untuk yang lain tersalurkan tidak sepenuhnya. ya atau dimanfaatkan oleh lembaga lain Ya, yang berbau teroris misalnya yang ada beberapa postingan mereka juga di fotonya ketika sampai di Palestina menyampaikan bantuan itu ada komunitas yang menyampaikan itu. ada itu pasti ada itu ada tapi yang takutnya karena kenapa terjadi berulang-ulang yang begitu terus. Kalau kata Wira, kalau Israel kirim bom kita kirim bastis kan jadi bombastis. Memang cerdas memang cerdas. Lawakan Wira ini selevel dengan Bisa jadi staf bisa bisa status aku bisa deh. Yahya bisa. Bisa udah bisa jadi ketua Ansor Langkat gaya candanya udah bisa. Oke, terima kasih, mohon izin, mohon maaf ini hanya sebagai diskusi, tidak mencari tempat salah dan benar, karena kebenaran itu keyakini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita punya itu hanya tafsir. Kalau tafsir itu ya tebak-tebakan, bisa benar bisa salah, tapi kita berupaya untuk jadi benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.